Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Mr. Nyeleneh. Bagi kalian pecinta sound system, wajib taulah rahasia yang jarang dibahas, sisi gelap crossover pasif, sejarah dan tujuan. Dulu sejak sistem suara mulai berkembang, kita sadar, satu speaker tidak bisa menyuarakan semua nada dengan sempurna. Bass berat, vokal jernih, dan melodi tinggi butuh penanganan berbeda. Maka lahirlah crossover. Pembagi sinyal suara, memilah frekuensi agar bagian yang tepat sampai ke speaker yang pas, tweeter buat tinggi, woofer buat rendah, supaya suara jernih, alat awet, dan tenaga tidak terbuang percuma. Pada crossover pasif, tanpa listrik tambahan, hanya ada dua bintang utama, kapasitor dan induktor kumparan. Jenis 1 berbasis kapasitor. Fungsi, memblokir nada rendah, melewatkan nada tinggi, pas buat tweeter. Kelebihan, menyimpan energi berupa muatan listrik, aman dilepas dan terkontrol. Bentuk kecil, ringkas, mudah dipasang. Tidak punya medan magnet yang bisa mengganggu bagian lain. Kekurangan, kalau dipakai untuk bass atau tenaga besar, ukuran dan nilainya jadi tidak masuk akal, kurang pas. Harga untuk kualitas tinggi kadang lumayan mahal. Jenis 2, berbasis induktor, kumparan. Fungsi, kebalikan kapasitor, menghalangi nada tinggi, melewatkan nada rendah. Pas untuk woofer dan speaker besar. Kelebihan, sangat efisien buat aliran bass dan arus besar, hampir tidak hambatan untuk nada rendah. Murah dan kuat untuk arus besar. Kekurangan, lebih besar, berat, dan menyimpan energi bukan di dalam pelat listrik, melainkan di medan magnet. Disinilah letak sisi gelapnya. Sisi gelap kumparan, hukum fisika tak terbantahkan. Memang benar, saat bekerja, kumparan tidak memakan arus secara permanen. Tapi dia menyimpan energi dalam medan magnet yang terbentuk di sekelilingnya sepanjang arus mengalir. Datanglah saat kamu mematikan amplifier secara tiba-tiba. Aliran listrik terhenti seketika. Tapi menurut hukum Faraday dan Lenz, medan magnet itu tidak mau hilang begitu saja. Dia harus melepaskan energinya. Medan runtuh seketika. Memaksa arus kembali keluar dengan kekuatan tinggi. Bentuk lonjakan tegangan, semacam kilat mini, petir. Waktu kejadiannya, cuma milidetik, sangat cepat, tapi daya tajam menembus. Karena amplifier sudah mati dan putus, jalan satu-satunya buat arus itu. Kembali masuk ke SPOL speaker kamu. Panas mendadak, arus berlebihan. Kawat tembaga spool meleleh, luka bakar, mati total. Analogi sederhananya. Bayangkan kamu menahan pegas raksasa terus-menerus selama ditekan dia diam saja. Begitu tanganmu lepas sekecil apapun, pegas itu melenting menendang keras ke arah yang menekannya tadi. Persis seperti medan magnet di kumparan itu. Saat arus lewat, ditekan. Saat arus hilang, energi tersimpan melenting kembali. Manfaat dan kesimpulan. Manfaat keduanya. Kapasitor pelindung tweeter, penyaring nada tinggi, aman dan ringkas. Kumparan, pintu gerbang bass yang lancar, tahan arus besar, pas buat speaker besar. Ingat kenyataan ini. Kumparan itu seperti pisau bermata dua. Sangat berguna, tapi menyimpan bom waktu magnetik. Jika kamu sering mencabut atau mematikan sistem suara saat sedang menyala keras, lama-kelamaan lonjakan kecil itu akan menggerogoti dan akhirnya membakar spool kesayanganmu. Ini hukum alam, tidak bisa dibantah. Saran Mr. Nyeleneh, biasakan kecilkan volume sampai 0 dulu sebelum mematikan amplifier. Beri jalan keluar yang aman bagi energi yang tersimpan, supaya bukan spool kamu yang jadi korban. Penutup. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa speaker kesayanganmu kadang bisa terbakar tanpa sebab yang jelas? Ilmunya sudah kita bongkar hari ini. Kalau bermanfaat, jangan lupa klik like, komentar pendapatmu di bawah. Dan subscribe supaya tidak ketinggalan rahasia sound system lainnya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam Mr. Nyeleneh.